Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, alhamdulillah di malam hari ini ya teman-teman, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 kita melaksanakan ya, melaksanakan daurah dars kedua ya teman-teman ya. Daurah dars yang kedua yaitu dars tafsir. Ya, dars tafsir Al-Qur'an. Yang mana daurah atau mapel ini ya atau matkul ini itu adalah matkul terbanyak kedua ya teman-teman ya. Matkul terbanyak kedua setelah matkul nahwu yang kemarin Ana kasih polling itu ya teman-teman ya. Ya, jadi nahwu, tafsir sama akidah. Yang paling banyak nahwu ya teman-teman ya. Nah, dan itu adalah eh, cikal bakal ya atau asal muasal dari diselenggarakannya eh, dars ini ya, dars tafsir ya. Kalau dari anak pribadi teman-teman, anak itu ya dari dari di pondok ya, itu anak sangat suka membaca kitab-kitab tafsir ya teman-teman ya. Jadi anak memang pengen menyalurkan ya, anak pengen menyalurkan apa yang anak ketahui dan apa yang anak baca dari kitab-kitab tafsir tersebut ya. Dan insya Allah di dars ini ya teman-teman ya, itu kita akan mempelajari tafsir surah-surah pendek yang dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, yang mana surat-surat ini ya insya Allah sudah kita hafal ya teman-teman ya, sudah kita hafal bersama. Yang mana ini adalah surah-surah atau ya surah-surah juz 30 yang akhir ya, yang akhir-akhir atau yang penutup Al-Qur'an ya. Dan juga surat-surat ini termasuknya adalah surat-surat Al-Mufassal ya, teman-teman ya. Jadi surat-surat di dalam Al-Qur'an itu dikelompokkan menjadi beberapa, teman-teman. Kalau tidak salah 4 golongan ya, 4 golongan. Yang pertama adalah eh, Sab'u at-Tiwal. Yang pertama itu adalah Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Ya, berarti dimulai dari Al-Baqarah ya, teman-teman ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ya, itu adalah Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang. Kemudian yang kedua adalah eh, tadi anak ingat teman-teman, kok lupa ya. Yang kedua tuh kalau tidak salah Mi'in, teman-teman. Surah-surah Mi'in. Apa itu surah-surah Mi'in? Surah-surah Mi'in itu adalah surat-surat yang berjumlah 100 ayat. Ya, surah-surah yang berjumlah 100 ayat. Yang dimulai dari surah tadi apa? Terakhir apa, teman-teman? Al-A'raf ya. Al-A'raf, setelah Al-A'raf itu Al-Anfal, setelah Al-Anfal itu adalah At-Taubah ya. Jadi dimulai dari surat-surat Mi'in ini teman-teman, surat-surat yang terdiri dari 100 ayat itu banyak ya, dimulai dari surat At-Taubah sampai kalau tidak salah tuh surat apa ya? Kemudian ya pokoknya sebelum sebelum surat-surat pendek ya teman-teman ya. Nah,
Kemudian yang ketiga itu adalah surat-surat mufassalah, ya, surat-surat mufassalah. Dan surat-surat mufassalah itu artinya adalah surat-surat pendek, teman-teman. Ayat-ayatnya pendek dan tidak panjang. Kalaupun dirasa panjang, tapi tidak seperti sepanjang Tiwal sama Mi'in, ya. Seperti surat Al-Mujadalah, kemudian juz-juz 228 ya, teman-teman ya. Juz-juz 28 itu kan banyak tuh yang apa namanya? Yang panjang-panjang, kemudian satu ayat itu bisa mencapai 3 baris, ya, terkadang 2 baris. Itu tuh masih disebut pendek, teman-teman. Itu tuh masih disebut pendek, ya. Kenapa disebut pendek? Karena ayatnya tidak banyak, ya. Ayatnya tidak banyak, ya. Jadi surat-surat mufassalah itu adalah surat-surat pendek sama dengan ayat-ayatnya tidak banyak. Satu surat itu tidak melebihi 50 atau mungkin 70 ayat. Ya. Itu dimulai dari surat Qaf, teman-teman. Surat Qaf sampai An-Nas. Ya. Yang Ana sebutkan tadi itu Ana dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir, teman-teman. Dari tafsir Ibnu Katsir di surat Qaf. Silakan nanti teman-teman cek ya di tafsir Ibnu Katsir surat Qaf. Di situ nanti akan dijelaskan, akan diterangkan tentang surat-surat mufassal. Ya, seperti itu. Dan di antara surat-surat mufassal itu adalah, dan ini juga yang paling pendek ya teman-teman, itu adalah juz 30, teman-teman. Juz 30. Yang mana di sini kenapa Ana mulai dari surat Ad-Duha, karena ini adalah surat yang sudah kita hafal. Ya, sudah kita hafal di luar kepala. Tinggal kita apa, teman-teman? Tinggal kita gali maknanya dan kita amalkan isinya. Ya, seperti itu. Dan sumber dari yang Ana tulis di PPT ini, teman-teman, itu Ana sarikan dari 4 kitab tafsir yang terkenal. Yang pertama adalah tafsir Ibnu Katsir ya, teman-teman ya. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Al-Qurtubi. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga tafsir Al-Baghawi, teman-teman. Ya, tafsir Al-Baghawi. Kemudian yang keempat adalah tafsir Aisarut Tafasir. Ya, Aisarut At-Tafasir. Itu yang nulis adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang rahimahullah, ya, yang penulis Minhajul Muslim itu, teman-teman. Nah, itu beliau juga menulis tentang kitab tafsir Aisaru At-Tafasir, ya. Jadi pembahasan yang anak tulis di PPT ini itu dari pembahasan 4 kitab ini, teman-teman. Ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan Aisaru Tafasir. Fun fact-nya ya, teman-teman ya, ada fakta menarik dari 4 kitab tafsir ini. Yang belum ada terjemahannya itu tafsir Al-Baghawi, teman-teman. Yang belum ada terjemahannya itu adalah tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Qurtubi sudah ada terjemahannya. Itu kayaknya terjemahan tahun 90-an ya, teman-teman ya, kalau nggak salah. Dan itu juga bentuknya juga bukan bentuk kitab tafsir yang tebalnya, itu enggak, itu sudah ringkasan. Tapi ada terjemahannya. Nah, tafsir Al-Baghawi ini belum ada, teman-teman. Ya, tafsir Al-Baghawi ini belum ada terjemahannya. Jadi ya agak agak sedikit susah sih, teman-teman, kalau memahami tafsir Al-Baghawi ini ya. Ana terkadang kalau eh, memahami tafsir Al-Baghawi itu memakai bantuan ChatGPT, teman-teman, untuk menerjemahkan. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari surat Ad-Duha ya, teman-teman. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita belajar karena mengharap ridho Allah dan juga untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Ad-Duha. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Nuzilat suratu Ad-Duha
di Makkah. Ya, surat Ad-Duha itu diturunkan di kota Mekah, teman-teman. Ya, diturunkan di kota Mekah. Ada yang tahu arti dari diturunkan kota Mekah, teman-teman? Ada yang tahu artinya? Kalau ada, silakan angkat tangan, teman-teman. Halo, tidak ada yang angkat tangan ini? Ya, surat Ad-Duha diturunkan di Makkah maksudnya adalah bahwasanya surat Ad-Duha ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Adapun surat Madani ya itu adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kalau kita lihat di tafsir atau di kitab Al-Itqan ya teman-teman ya, kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti, di situ Imam Suyuti melebarkan pembahasan teman-teman. Jadi penurunan surat itu ada 6 kategori. Ada 6 kategori. Mekah Madinah, kemudian yang ketiga yang diturunkan di kota Mekah, yang diturunkan di kota Madinah. Kemudian yang keempat sebaliknya teman-teman. Diturunkan di kota Madinah, kemudian ada yang diturunkan di kota Mekah. Itu 4. Yang kelimanya surat yang Allah turunkan ketika hijrah dan ketika ke Mekah. Rasul setelah di Madinah teman-teman ke Mekah tuh ngapain? Haji wada, ya, melakukan haji, melakukan manasik haji. Itu ketika setelah berada di Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah itu Rasulullah tidak balik lagi ke Mekah teman-teman. Balik ke Mekah itu untuk dua kegiatan. Yang pertama Fathu Makkah sama manasik haji. Ya, seperti itu. Nah, kemudian terdiri dari 11 ayat ya, teman-teman ya. Kemudian makna ijmali atau makna secara global dari surat Ad-Duha ini adalah pembelaan Allah kepada Rasulnya dalam menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua, jaminan kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang ketiga, perintah berakhlak mulia sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha." Artinya demi waktu duha. Ya. Nah, tafsir mengenai ad-duha itu ada 2, teman-teman, ya. Ini disebutkan di beberapa kitab tafsir ya, teman-teman ya. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi dan juga kitab Ibnu Jarir ya, Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya ya. Di sana banyak sekali teman-teman makna dari apa itu arti dari ad-duha ya. Tapi di sini Ana menyebutkan 2 saja ya teman-teman ya. Yang pertama adalah makna duha itu adalah siang hari teman-teman. Sehingga terjemahannya itu adalah demi waktu siang hari. Bukan demi waktu duha, tapi ini artinya ya teman-teman ya. Artinya adalah demi waktu siang hari. Dalil dari penafsiran ini itu adalah Allah menyebutkan setelah wadduha itu dengan walaili. Ya. Jadi ad-duha itu artinya apa? An-nahar. An-nahar. Ya. Menyebutkan setelah waktu duha itu dengan malam. Walaili idza saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan." Ya. Bayatan itu artinya lailan, teman-teman. Bayatan wahum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan. Nah, wahum yal'abun. Jadi makna duha itu siang hari. Ya. Dalilnya tadi ya, teman-teman ya. Setelah wadduha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walail. Dan juga seperti yang ayat yang tadi Ana baca. Ya, seperti itu. Nah, kemudian makna yang kedua adalah waktu
makna kedua dari duha ini adalah waktu duha yang kita kenal, teman-teman. Ya, waktu duha yang kita kenal, yaitu irtifa'u syams wa'tidalun nahari fil harri wal bard. Naiknya matahari dan seimbangnya siang dalam panas maupun dingin. Dobit atau patokan waktu duha itu, teman-teman, ya, ketika matahari telah muncul, ya. Jadi matahari telah terbit, teman-teman. Telah muncul. Jadi belum jadi waktu pagi itu ada 4, teman-teman. Subuh, syuruk, tuluk, sama duha. Ya. Subuh itu ya waktu subuh, teman-teman. Waktu sholat subuh. Kemudian syuruk itu berarti matahari terbit, ya. Terbit, sinarnya itu mulai kelihatan. Itu waktu syuruk. Kemudian waktu tuluk itu matahari udah nongol, teman-teman. Jadi waktu tuluk itu mataharinya sudah nongol dan langit itu udah cerah. Ya. Nah, tuluk baru habis itu waktu duha. Waktu duha itu berarti matahari ke atas. Patokannya kalau waktu duha itu sudah panas, teman-teman. Kalau di pagi hari kita sudah merasakan panas, maka itu waktu duha. Maka itu waktu duha. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah makna yang pertama, teman-teman. Kemudian makna yang ini makna atau tafsir surat ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza saja." Artinya, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Banyak sekali penafsiran dari kata saja, ya, teman-teman, ya. Saja. Dari kalangan mufassirin. Akan tetapi di sini ana menyebutkan 2 makna saja, ya, sebagaimana tadi di tafsir surat tafsir ad-duha, ya, teman-teman, ya. Di sini idza saja, kata saja itu juga ana menyebutkan 2 makna, ya. Makna yang pertama adalah sakana, teman-teman. Sakana, tenang, ya. Orang Arab mengatakan ketika suatu malam yang tenang tanpa adanya badai angin, ya, pokoknya malam itu tenang, teman-teman. Malam itu tenang, bulan bersinar, kemudian bintang-bintang juga bersinar. Itu mereka mengatakan lailatun sajiyah. Lailatun sajiyah. Hadhihi lailatun sajiyah. Ya. Jadi ketika malam itu ketika malam itu terang, ya. Ketika malam itu terang, kemudian kok malam terang sih? Maksudnya ketika malam itu tidak ada badai angin, ya, teman-teman, ya. Apalagi di gurun pasir, ya. Tidak ada badai angin, kemudian tenang, bulan dan bintang itu bersinar, maka mereka mengatakan lailatun sajiyah. Ya, maka artinya apa, teman-teman? Sajiyah di sini adalah sakinah, malam yang tenang, ya, seperti itu. Tasrif fiilnya itu adalah saja, yasju, sajuan, sajin, masjiyun, ya, seperti itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Qatadah dan Ikrimah, dan ini penafsiran ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ya, di tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, ya, teman-teman. Kemudian makna yang kedua itu adalah ghatta, menutupi. Jadi artinya demi malam apabila menutupi cahaya matahari dengan kegelapannya. Ya. Jadi ini menceritakan tentang kejadian alam, ya, teman-teman, ya. Kejadian alam, dan ya, jadi ayat ini menceritakan tentang sumpah Allah, ya, sumpah Allah terhadap malam, ya. Dengan, ya, dengan kejadian alam. Ya, jadi ketika matahari terbenam, maka langsung muncul gelapnya malam. Ya, seperti itu. Nah, jadi makna dari saja di sini yang kedua adalah ghatta, menutupi. Ya. Nah, dari 2 makna ini, teman-teman, Imam Al-Qurtubi berkata,
Pendapat pertama dalam masalah definisi bahasa Arab adalah yang paling masyhur. Jadi, walaili idza saja, itu maknanya apa, teman-teman? Walaili idza sakana. Ya. Maknanya ini ya, teman ya. Maknanya ya, walaili idza sakana. Ya, seperti itu. Nah, jadi maknanya adalah demi malam yang tenang, yang manusia tinggal di dalamnya. Ya, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi malam itu seharusnya tenang teman-teman. Orang-orang pada istirahat, orang-orang pada tidur, ya, orang-orang pada merenggangkan tubuh dan yang lainnya. Ya, jadi waktu malam itu digunakan untuk istirahat, bukan digunakan untuk beraktivitas. Ya, ini sesuai dengan kondisi masing-masing ya teman-teman ya. Anak bukan melarang, tapi ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ini adalah dua sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kalau kita membaca Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka ada jawab sumpahnya, ya. Atau dalam bahasa Arab itu artinya adalah jawabul qasam. Apa jawabul qasam di dalam surat ini? Yaitu ayat yang ketiganya, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Artinya adalah Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, tidak meninggalkan dan tidak pula membenci. Ya, ini ya maknanya adalah ini adalah jawab al-qasam, jawaban atas sumpah, dan maknanya adalah Dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu sejak Dia memilihmu dan tidak pernah membencimu sejak Dia mencintaimu. Ya. Nah, ini kalau arti bahasa kalau kalau tafsir bahasa Arabnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini anak ambil dari tafsir Al-Baghawi. Mawadda'aka rabbuka ay ma abghadaka. Ma abghadaka atau ma tarokaka ya. Yaitu Tuhanmu tidak membencimu. Wa ma qala itu apa namanya? Oh, mawadda'aka salah. Mawadda'aka rabbuka ma tarokaka rabbuka. Wa ma qala wa ma abghadaka. Ya, seperti itu. Jadi mawadda'aka rabbuka itu artinya adalah ma tarokaka. Munzu an takhtaroka. Wa ma qala yakni ma abghadaka munzu an tuhibbaka. Au kama qala, ya. Jadi artinya adalah Tuhanmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ya. Semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, memilihnya ya, memilih Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan penutup para nabi, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan juga tidak pernah membenci beliau. Ya. Nah, di sini teman-teman dari ayat ini itu ada asbabun nuzulnya teman-teman. Ada sebab turunnya surat ini. Ya. Terkait asbabun nuzul surah ini ada beberapa pendapat. Akan tetapi saya menyebutkan dua pendapat saja ya teman-teman ya. Pendapat yang pertama dari sahabat Abu Dzar. Ya, Abu Dzar nama aslinya siapa, teman-teman? Nama aslinya adalah Jundubun. Jim Nun Dal Ba. Jundub bin Samurah. Beda ya. Kalau Jundub bin Junadah itu beda, itu sahabat lain. Kalau Abu Dzar itu nama aslinya adalah Jundub bin Samurah. Ya, seperti itu. Ini kalau nggak salah dari tafsir Al-Baghawi ini kalau nggak salah ya. Karena kalau di tafsir Ibnu Katsir itu an Abi Dzar, teman-teman. Disebutkannya an Abi Dzar. Nah, beliau berkata, Rasulullah SAW jatuh sakit sehingga beliau tidak bangun untuk sholat malam selama 2 atau 3 malam. Ya.
Karena sholat malam fi haqqin nabi, ya, sholat malam terhadap hak atas hak nabi, ya. Jadi sholat malam hukumnya itu wajib atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Ya, jadi pada waktu itu Rasulullah jatuh sakit, teman-teman. Jatuh sakit, ya, selama 2 atau 3 malam. Kemudian datanglah seorang wanita dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar setanmu itu meninggalkanmu. Ya. Nah, di sini ketika beliau jatuh sakit, ya teman-teman, ya. Ya. Kalau kita jatuh sakit, ya teman-teman, ya. Kalau kita jatuh sakit itu kan orang-orang pada iba kan, teman-teman. Orang-orang pada iba, kamu kenapa? Ya, kamu kenapa? Sudah periksa belum? Sudah minum obat belum? Nabi Muhammad enggak, Pak. Nabi Muhammad lagi sakit malah diejek kayak gini. Ya, malah diejek oleh wanita yang nggak tahu diri, teman-teman. Dan ejekannya nggak main-main. Ejekannya kayak gini. Sesungguhnya aku benar-benar berharap agar setanmu itu meninggalkanmu. Karena aku tidak melihatnya mendekatimu sejak 2 atau 3 malam ini. Kurang ajar nggak, teman-teman? Kurang ajar ya? Kemudian Allah menurunkan 3 ayat ini. Ya. Nah, setelah setelah si wanita ini mengatakan seperti itu, teman-teman, langsung Allah bantah. Langsung Allah bantah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat di surat Ad-Duha ini. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, seperti itu. Nah, wanita yang mengatakan hal jelek itu adalah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Pancen ya, teman-teman ya. Abu Lahab ini memang suami istri memang eh, sama ya, teman-teman ya. Sama-sama jahat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana teman-teman? Tabbat yada abi lahabiu watab watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Jadi memang suami istri ini memang apa namanya? Buruk ya, teman-teman ya. Nggak suami, nggak istri, sama aja, sama-sama buruk. Sama-sama membantu dalam hal keburukan. Ya. Abu Lahab ngejek, istrinya juga ngejek. Bahkan di keadaan yang lain, teman-teman, uh, di beberapa riwayat yang pernah Anda baca, jadi uh, mereka berdua ini mendakwahkan kejelekan, teman-teman. Jadi uh, si suaminya, ya Abu Lahab itu menjelekkan Nabi Muhammad, istrinya itu menebarkan paku, teman-teman. Menebarkan paku di jalannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Istrinya itu membawa kayu bakar. Ya, seperti itu. Jadi istrinya itu menabur duri, apa namanya? Hukumannya apa? Dia itu seperti membawa kayu bakar. Ya kan? Sebelum menaburkan dia membawa ini kan, membawa durinya kan. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah asbabun nuzul yang pertama. Kemudian asbabun nuzul yang kedua, para ulama tafsir mengatakan orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tiga hal ya, teman-teman. Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, dan Roh. Kemudian beliau mengatakan, aku akan mengabarkan kepada kalian besok. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Maka wahyu pun tidak turun kepadanya. Ya, jadi ini wahyu tidak turun kepadanya ini para ulama juga berbeda pendapat ya, teman-teman ya. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari ya. Jadi wahyu untuk menjelaskan Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, dan Roh itu tidak turun, teman-teman. Ya. Ya, jadi apa namanya?
orang-orang Yahudi ini kayak ngerasa menang gitu, teman-teman. Orang-orang Yahudi ini ngerasa menang. Ya, orang-orang Yahudi bilang kayak, wah, Muhammad nggak bisa jawab nih. Mana sudah kita tunggu-tunggu jawabannya gitu. Ya. Nah, kemudian di sini Zaid bin Aslam mengatakan, sebab tidak turun wahyu kepada beliau itu adanya jarwun. Ya, kalau di teks aslinya tuh jarwan ya, teman-teman ya, jarwan, nasab. Tapi di sini ana marfukkan ya, teman-teman ya. Apa arti jarwin? Apa namanya? Eh, majrur. Ya. Apa arti jarwun, teman-teman? Al jarwu itu adalah anjing kecil, teman-teman. Ya, anjing kecil di di rumahnya beliau, ya, atau di sekitar rumahnya beliau. Kemudian ketika malaikat Jibril menemui beliau, beliau pun menegur malaikat Jibril, ya, wahai Jibril, kenapa kamu apa namanya lama banget ngasih wahyunya? Ini orang-orang Yahudi pada seneng gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan, nahnu la nadkhul baitan fihi surah au kalbun. Ya, kami tidak memasuki rumah yang ada anjingnya atau yang ada gambarnya. Ya, seperti itu. Maka ketika 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 apa namanya terjadi putusnya wahyu itu, teman-teman, ya, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi ini gembira, teman-teman. Ya, Muhammad nggak bisa jawab. Ya. Kemudian orang-orang musyrik berkata, sesungguhnya Tuhannya Muhammad itu telah meninggalkannya. Yang mana nih jawabannya? Udah ditinggalkan nih sama sama Tuhannya. Ya, maka Allah pun menurunkan surat ini, teman-teman. Langsung 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 di langsung dibantah pada waktu itu juga, ya, teman-teman. Allah menurunkan wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, seperti itu. Kemudian kemudian ketika sudah turun wahyu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, kamu tidak menemuiku sampai aku merindukanmu. Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan, aku lebih merindukanmu, wahai Muhammad, tapi aku adalah hamba yang diutus. Aku nggak bisa, aku nggak bisa apa? Aku nggak bisa seenaknya turun. Aku harus izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, teman-teman, para malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, tidak pernah membangkang, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau Allah tidak memerintahkan, ya mereka nggak bakal ini, teman-teman, nggak bakal apa? Nggak bakal melaksanakan, ya, nggak bakal melaksanakan. Mereka tidak melobi, teman-teman. Mereka tidak melobi. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, ya udah, mereka ya sami'na wa ata'na gitu. Ya, mereka tidak akan melobi. Ya, seperti itu. Maka turunlah ayat ke-64 surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun, ya, kecuali dengan izin atau perintah Tuhanmu. Ya, seperti itu. Berarti ketika kejadian ini ya, teman-teman ya, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 ayat ya, teman-teman ya. Jadi wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baru habis itu apa tadi? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya, seperti itu. Empat ayat di satu kejadian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarodo. Artinya adalah sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
Sungguh, kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Ya. Makna dari ayat yang ke ini ayat yang ke berapa ini? Yang keempat ya, berarti ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik darimu daripada yang permulaan, yaitu dunia. Ya. Akhirat itu tempat enak, teman-teman. Akhirat itu kata Imam Ahmad, ya, terutama surga ya, teman-teman ya, terutama surga ya. Kata Imam Ahmad, kita itu akan selalu bekerja dan akan selalu capek sampai nanti kita di surga. Ketika kita di surga itu baru namanya istirahat, teman-teman. Istirahat hakiki, istirahat hakiki. Adapun di dunia yaitu istirahat majazi ya, teman-teman ya. Istirahat majazi atau istirahat nisbi, ya, seperti itu. Ya, di akhirat atau di surga itu adalah tempat yang enak, teman-teman. Tempat istirahat yang hakiki itu di surga, ya. Dan kita tahu surga itu jauh lebih baik daripada di dunia. Ya. Hal itu dikarenakan apa yang Allah telah persiapkan untukmu di sana di akhirat berupa kerajaan yang besar serta kenikmatan agung yang kekal. Ya. Kemudian ayat kelima, walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Yaitu ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memilih Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terakhir dan juga penutup para nabi, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali karunia di dunia dan di akhirat. Ya, di dunianya itu berupa kesempurnaan agama dan kemenangan urusan dakwah. Ya. Kesempurnaan agama Islam itu sudah sempurna ya teman-teman ya. Tidak usah ditambah dan tidak usah dikurang. Udah jalanin aja. Agama ini sudah sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa teman-teman? Al yauma akmaltu lakum dinukum. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Pada hari ini itu aku telah sempurnakan agama kalian. Sudah sempurna. Dan ini adalah karunia yang sangat besar, teman-teman. Berbeda dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Nasrani ketika ketika diangkat ketika diangkatnya Nabi Nabi Isa alaihissalam ke langit, mereka jadi kufur. Kok Taurat sih? Injilnya diubah oleh Paus Paus Paulus atau apalah itu. Ya. Taurat lebih ngenes lagi teman-teman. Ketika Nabi Musa wafat ya, Tauratnya itu ditaruh di dalam tabut ya, di dalam tabut sama peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Dan itu tabutnya itu dibawa malaikat teman-teman. Ditaruh di suatu tempat, ana lupa tempatnya di mana. Kemudian Bani Israel itu mencari tabutnya teman-teman. Ketika mencari tabut mereka mereka apa? Mereka ini teman-teman, mereka menjaga tabut itu sampai di zaman Nabi Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman wafat, tabut dan juga lauh itu dibakar. Anak lupa antara zaman Nabi Sulaiman atau zamannya Nabi Musa itu tabut tabutnya itu yang ada isi Tauratnya itu ya teman-teman, isi Taurat yang asli itu dibakar dan dihanyutkan ke sungai. Ya. Tapi agama Islam tidak. Agama Islam tidak. Agama yang sekarang ini tidak, teman-teman. Ya. Allah jaga dengan semaksimal mungkin. Allah jaga dengan semaksimal mungkin. Dan ini adalah karunia yang sangat besar, teman-teman. Ya. Dan juga kemenangan urusan. Betapa banyak kejadian kaum muslimin ya di dalam sirahnya Nabi dan juga para sahabat itu mereka menang perang ya, perang Badar, kemudian perang Tabuk ya.
perang Yarmuk, perang Mu'tah, ya kecuali perang Uhud ya teman-teman ya. Jadi kaum kaum muslimin itu ya 18-1 lah. Ya, menangnya 18, kalahnya 1. Ya. Ya masih masih banyak menangnya lah, masih banyak menangnya lah. Ya, seperti itu. Itu urusan urusan kemenangan urusan ya, teman-teman ya. Nah, di akhirat yaitu berupa syafaat. Di akhirat berupa syafaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad itu untuk memberikan syafaat. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syafaati li ahli kabair min ummati." Au kama qala Rasulullah. Syafaatku itu untuk para pendosa besar atau yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Ya walaupun seperti ini jangan melakukan dosa besar, teman-teman. Ya, jangan melakukan dosa besar. Ya. Oh, oh aku akan melakukan dosa besar. Nanti 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 aku mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya enggak kayak gitu. Maknanya enggak kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan melakukan dosa besar. Ya, seperti itu. Ya, ini tuh kalimat khobar ya, teman-teman ya. Kalimat khobar. Kalimat khobar, ya. Nah, serta tidak tersisanya satupun dari umat beliau yang ahli tauhid di dalam neraka. Ya, jadi nanti teman-teman di akhirat itu ada satu hadis teman-teman yang menceritakan bahwasanya ada satu orang yang dia itu terakhir keluar dari surga, teman-teman. Terakhir keluar dari neraka. Maaf, terakhir keluar dari neraka. Nah, ketika orang ini sudah keluar teman-teman dari neraka, maka di neraka itu isinya itu apa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, i'tikad, ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, i'tikad, sama orang-orang musyrik, ya, dan yang lainnya. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ketika orang yang terakhir ini dia terbebas dari api neraka, ya, teman-teman. Itu kalau nggak salah hadisnya itu dia tuh dibawa ke sungai hayat, sungai kehidupan. Kemudian dia tumbuh, ya, tumbuh menjadi manusia manusia lagi yang tidak ada yang bersih gitu ya. Maka dia tuh melihat surga itu udah penuh, teman-teman. Surga itu udah penuh. Nah, dia diberikan, ya. Kemudian dia ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini surga udah penuh sekali ya Allah. Terus aku dapat apa ini?" Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kenikmatan dunia 10 kali, teman-teman. Jadi kelipatan kenikmatan dunia 10 kali untuk satu orang ini. Yang terakhir masuk surga. Dan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan wadzalika adna al jannah. Dan itu adalah kenikmatan yang paling bawahnya surga. Itu dia mendapatkan kenikmatan dunia dikali 10. Dan ketika Rasulullah bersabda seperti ini, Rasulullah tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya, seperti itu. Maknanya gimana? Maknanya apa, teman-teman? Maknanya itu semua umat Nabi Muhammad itu nanti akan masuk surga. Ya, ya sebagaimana beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua orang di umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Ya, seperti itu. Nah, juga pemberian al-wasilah dan derajat tinggi yang tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. Nah, ini udah mau jam 9, teman-teman. Insya Allah ayat yang berikutnya itu akan kita pelajari di pekan depan. Jadi kita belajarnya itu
sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung banyak, itu tidak. Ya. Ini sedikit demi sedikit agar kita paham dan nyantel gitu ya. Agar kita paham, agar kita nyantel, dan agar ketika kita membaca surat Ad-Duha itu kita bisa menghayati, ya, bisa menghayati. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Yang mau bertanya angkat tangan ya, atau mungkin uh, atau mungkin ini tulis di kolom pertanyaan. Nah, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, ayo ramaikan dong teman-teman. Masa masa ramainya di Dars Nahwu doang. Dars Tafsir juga dong. Ayo, siapa yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Oke, ini ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya. Izin bertanya Ustaz. Nah, silakan. Nah, ini ini anak pakai dua device ya teman-teman ya. Ini anak pakai dua device. Ini yang sekarang anak ngomong ini dengan HP ya teman-teman ya. Kalau tadi yang anak pakai buat share screen itu pakai pakai laptop anak teman-teman. Ini laptopnya di sebelah nih. Jadi tadi pas aku antum dan antuna ngelihat anak kayak gini, itu lagi mengoperasikan laptop ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini gimana nih? Jadi bertanya enggak? Ah Rea, Rea Andre. Nah, tadi ada WA yang masuk ke Ana ya, teman-teman ya, yang apa ada WA, ada notif WA yang masuk ke Ana. Tadi dia tadi penanya ini bilang pembagian suratnya ya. Pembagian suratnya itu eh, mungkin nanti teman-teman bisa cross check sendiri ya di tafsir Ibnu Katsir. Anak agak lupa, tapi yang anak ingat itu ada tiga teman-teman. Yang pertama itu Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, apa tadi? Al-An'am sama Al-A'raf. Nah, ya itu 7. Kemudian yang kedua tuh surat Mi'in, ya. Surat Mi'in ya, Suwarul Mi'in. Surat-surat yang ayatnya 100 ya. Surat-surat yang ayatnya 100 ya, 100 ayat. Jadi surat-suratnya itu melebihi 100 ayat ya, teman-teman. 101, 102, 110 ya. Itu setelah surat At-Taubah ya. Setelah surat At-Taubah itu surat Yunus, Hud, Yusuf. Ar-Ra'du enggak ya, teman-teman ya. Ar-Ra'du enggak. Ar-Ra'du, Al-Hijr enggak. Setelah Al-Hijr itu apa? An-Nahl. Nah, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi. Maryam Maryam ada berapa? 99 ayat ya. Maryam, Toha, Al-Anbiya. Habis itu apa teman-teman? Surat ke Al-Anbiya. Surat kedua tiga apa teman-teman? Oke, kita cek ya. Wah, nggak bisa nih, nggak bisa di ini. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi 3, Sab'u Tiwal, surat Mi'in, ya, surat 100 ayat. Kemudian yang ketiga, surat Mufassal, surat-surat pendek. Dimulai dari surat Qaf sampai Anas, ya, seperti itu.
Kayaknya masih ada satu pembagian lagi teman-teman. Yang ketiga, Ana lupa ini. Yang ketiga apa? Ya, seperti itu. Nah, ini ada, oh Masya Allah, ini koreksi ya teman-teman ya. Jadi Akhria Andre bilang mengenai hadis Abu Dzar tadi, tapi di dalam hadis Al-Bukhari itu berasal dari Jundub bin Abdullah, bukan dari Abu Dzar, Ustaz. Oh ya, nah, nanti nanti anak cross check lagi ya, nanti anak cross check lagi di tafsir Al-Baghawi ya. Karena itu kalau nggak salah di tafsir Al-Baghawi ya. Nanti anak cross check lagi. Kalau misalkan salah, nanti anak beritahu di grup ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Syukran ya. Syukran, Raya Andre. Syukran atas tasehnya ya. Syukran ada atas tasehnya. Nanti anak akan cross check ya. Syukran, Ustaz. Syukran, Masya Allah. Ya, ini yang Ana harapkan ya teman-teman ya. Jadi ketika Ana ada salah, ada keliru, maka koreksi ya, koreksi Ana. Nah, syukuran Ustaz. Nah, afwan. Nah, enggak Ana yang syukuran, Ana yang syukuran. Udah mengingatkan ya, sudah memperbaiki gitu ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Untuk tadi yang di notif WA sudah Ana jawab ya teman-teman ya. Coba nanti antum dan Antuna cross check lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ada 4 pembagian. Yang ketiganya Ana lupa. Nah, ya ini sudah jam 9 teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di apa bisa japri ke admin ya, ke admin Abiyu. Nanti insya Allah pertanyaannya akan di akan diteruskan ke Ana. Nah, begitu teman-teman. Nakhtatin bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Nah, wa iyyakum. Jazakumullah.